Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas motherboard lagi. Kali ini kita kedatangan dari mobonya Intel chipset B560. Ini adalah MSI B560M Mortar yang versi Wi-Fi. Harganya ada di sekitar 3,2 sampai dengan 3,3 juta rupiah atau sekitar 400.000 lebih mahal dari yang versi non Wi-Fi-nya dan sekitar 800.000 lebih mahal dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu adalah chipset B460 yang Mortar juga. Kenapa lebih mahal? Karena di Intel generasi ke-11 ini, Intel memastikan mobonya memiliki PCB layer yang lebih baik, terus VRM-nya juga, power phase-nya juga lebih banyak, heatsink VRM-nya juga lebih tebal, lebih bagus, dan mobo ini juga sudah support overclock RAM ya, dimana di B460 itu tidak bisa overclock RAM. Nah, seperti apa sih performa dari mobo ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi ini dibanderol dengan harga di sekitar 3,3 jutaan rupiah. Tersedia versi non-Wi-Fi-nya yang berada di kisaran 2,8 juta rupiah. Tak hanya terdapat antena Wi-Fi saja, ternyata kedua mobo Mortar ini juga memiliki warna yang berbeda. B560M Mortar Wi-Fi memiliki warna putih dan yang non-Wi-Fi-nya berwarna abu-abu gelap. Berikut adalah paket pembeliannya. MSI cukup banyak memberikan aksesoris dalam packagingnya ini. Salah satu yang unik adalah terdapatnya stiker yang bisa ditempel di heatsink VRM dan baterai motherboard. Mobo ini berukuran micro ATX yang artinya ukuran mobo ini lebih kecil dari mobo ATX standar. Chipset yang digunakan adalah Intel B560. Chipset ini dirilis berbarengan dengan Intel Core generasi ke-11. Mobo ini bisa digunakan untuk Intel Core generasi ke-10 dan ke-11. Untuk list prosesor mana saja yang bisa dipasang di mobo ini, teman-teman dapat melihatnya di website resminya. Kita coba bahas satu persatu mengenai komponen dan port-port yang ada di mobo ini. Pertama, mobo ini menggunakan 8+4 pin IPS power connector. Terdapat 3 buah RGB header, 1 buah eRGB header 3 pin di bagian atas, dan masing-masing 1 buah eRGB header 3 pin dan 4 pin di bagian bawah mobo. Untuk fan headernya, terdapat 4 buah yang berada di setiap sudut mobo, termasuk di bagian bawah VRM. Terdapat LED troubleshooting berwarna di bagian kanan atas. Kita bisa tahu komponen mana yang menyebabkan tidak mau booting dari warna lampu yang menyala. Lalu di bawah konektor 24 pin terdapat 1 buah konektor front panel USB Type-C 3.2 Gen 2. Dan untuk konektor USB Type-A-nya berada di bagian bawah motherboard. Mobo ini memiliki 6 buah slot SATA yang kesemuanya menghadap ke samping. Untuk clear CMOS-nya masih menggunakan jumper yang bisa kita temui di ujung kanan bawah mobo. Untuk urusan audionya, mobo ini menggunakan Realtek ALC897 audio codec. Terdapat 3 buah slot ekspansi di sini. Slot PCIe yang paling atas memiliki 16 PCIe LAN yang berasal dari CPU, sedangkan 2 di bawahnya berasal dari chipset B560-nya. Kemudian untuk slot M.2-nya terdapat 2 buah, di mana yang bagian atas sudah menggunakan Armor Shield. Slot M.2 bagian atas ini sudah support PCIe Gen 4x4 jika kita menggunakan minimal Intel Core i5 generasi ke-11. Tapi slot yang di atas ini juga tetap bisa berfungsi seandainya kita pakai Intel Core generasi ke-10. Namun nanti speednya akan turun ke PCIe Gen 3 dan menggunakan LAN dari chipset B560-nya. Untuk slot M.2 yang di bawah ini tidak dapat dipasangkan SSD SATA, hanya SSD PCIe NVMe saja. Antena Wi-Fi pada mobo ini masih menggunakan 2 buah antena yang dicolokin ke bagian back panel mobo, dan ini adalah penampakan seluruh I/O portnya. Terdapat 1 buah slot USB 3.2 Gen 2x2 yang sudah support bandwidth di 20 gigabit per second. Next, kita ke bagian VRM-nya. Heatsink VRM-nya ini sangatlah masif dan menjadi satu dengan cover back panel-nya. Pertama, kita mesti buka dulu heatsink VRM-nya ini. Sayang sekali ketika kami buka heatsink VRM-nya, terdapat thermal pad yang sudah keras dan mudah terkikis. So, buat pengguna mobo ini, jangan sekali-sekali membuka heatsink VRM-nya kalau memang nggak perlu-perlu banget. Ini adalah bagian VRM-nya. MSI bilang di web resminya, mobo ini menggunakan 12 duet rail CPU power system, 2 phase iGPU atau GT power, dan 1 phase untuk system agent. Di mana yang dimaksud adalah 6 phase untuk V-Core, 2 phase untuk iGPU, dan 1 phase untuk system agent. So, di sini MSI nampaknya menggunakan 1 buah dual driver untuk 2 phase iGPU-nya, dan 3 buah doubler untuk 3 phase V-Core-nya.
Voltage controllernya sendiri adalah Renesas RAA229001 dari Intersil yang dapat mengakomodir 8 power phase. Sedangkan untuk MOSFET V-Core-nya sendiri menggunakan skema 2 high side dan 2 low side MOSFET. Di mana untuk MOSFET high side-nya menggunakan SM4337 dari Sinopower atau MOSFET yang sama seperti pendahulunya B460 Mortar. Lalu untuk low side MOSFET-nya menggunakan produk yang lebih bagus, yaitu adalah 4503NH dari Sinopower juga. Overall, spesifikasi VRM dari Mobo ini mendapatkan sedikit peningkatan dari versi B460M Mortar. Di B560M Mortar ini, MSI menggunakan jenis low side MOSFET yang lebih bagus dan heatsink VRM-nya pun lebih besar. Sekarang, kita akan lihat penampakan Mobo ini jika sudah dipasang di dalam casing. Karena Mobo ini berukuran micro ATX, so alangkah baiknya kita juga menggunakan casing micro ATX juga, supaya Mobonya terlihat pas dan fit di dalam casing. Di sini saya menggunakan Cooler Master MB311L ARGB. Tidak terdapat nyala-nyala RGB pada Mobo ini, dan dalam pengujian ini, saya menggunakan prosesor Intel Core i5 11600K. Berikut adalah spek PC lengkap yang saya gunakan. Di pengujian pertama kita akan tes overclock memori RAM. Di sini saya menggunakan RAM PNY XLR8 atau dibacanya Accelerate dengan kapasitas 16 GB DDR4 3200. Kita akan coba OC RAM-nya melebihi profile XMP-nya yang berada di DDR4 3200. Untuk overclock RAM, sebenarnya MSI sudah menyediakan fitur overclock yang memudahkan, yaitu adalah Memory Try It. Namun sayang sekali, RAM PNY ini nampaknya masih tergolong baru sehingga belum bisa terdeteksi oleh fitur Memory Try It-nya. Namun di sini kita masih bisa mengoverclock-nya secara manual. Untuk itu, kita mesti ke menu Advanced Mode terlebih dahulu dengan menekan tombol F7. Lalu pilih menu OC atau Overclock Setting. Teman-teman bisa pilih mode normal ataupun mode Expert. Lalu pilih menu DRAM Frequency. Di sini saya mencoba untuk OC ke DDR4 3800. Kemudian kita set timingnya ke menu Advanced DRAM Configuration. Di sini saya menggunakan timing di 18-1838. Kalau udah di set timingnya, kita tinggal setting voltasenya. Overclock RAM yang saya lakukan ini adalah overclock secara pemula saja. Buat teman-teman yang sudah expert tentu bisa melakukan kegiatan overclocking RAM ini lebih leluasa lagi di Mobo ini. Pengujian kedua, kita akan tes suhu VRM MOSFET-nya. Di sini kita akan bikin Core i5 11600K-nya bekerja keras dengan menjalankan instruksi FX yang berat seperti rendering animasi di Blender selama 1 jam. Di sini kita menggunakan CPU cooler jenis air cooling dari Cooler Master di casing tertutup di suhu ruangan 26 derajat Celcius. Suhu VRM dapat terdeteksi melalui sensor panas yang ada di software HWinfo 64. Suhu maksimal VRM-nya sendiri mencapai 76,5 derajat Celcius. Suhu segini bisa dibilang masih tergolong aman, namun jika teman-teman menggunakan I/O water cooling, kemungkinan suhu VRM MOSFET-nya bisa lebih tinggi lagi. Spesifikasi VRM MOSFET-nya memang tidak begitu mengesankan, apalagi untuk MOSFET high side-nya. Namun nampaknya suhu VRM-nya ini ketolong oleh ukuran heatsink-nya yang sangat besar. Saya pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan prosesor yang lebih tinggi lagi dari Core i5 11600 series di Mobo ini. Oh iya, perlu diketahui, suhu VRM bukanlah segalanya. Masih ada faktor-faktor teknis lain yang menentukan bagus atau tidaknya sebuah rangkaian VRM pada sebuah Mobo. Kesimpulannya, MSI MAG B560M Mortar Wi-Fi ini adalah salah satu pilihan yang oke buat teman-teman yang nyari Mobo ukuran micro ATX di budget 3 jutaan. Mobo ini akan cocok untuk ditandemkan di casing-casing mini ukuran micro ATX dan bisa juga digunakan di rakitan PC tema putih ataupun silver. Saya memang kurang suka dengan spesifikasi VRM-nya, walau heatsink VRM-nya masih bisa diandalkan. Tapi untuk kelebihannya, Mobo ini menawarkan USB 3.2 Gen 2x2, Wi-Fi 6E, LED troubleshooting yang berwarna, dan fitur-fitur pada BIOS Mobo ini juga cukup keren, terutama fitur Memory Try It-nya. Demikian video singkat kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.